Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Aini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi menulis kesimpulan cerita. Sebelum kita belajar, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Apa doa anak-anak? Apa doanya anak-anak? Ayo kita angkat sama-sama kedua belah tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, sudah siap anak-anak? Kalau sudah siap, silakan siapkan bukunya dan alat tulisnya ya. Jangan lupa cuci tangan sebelum belajar. Halo anak-anak, hari ini Ibu akan mengajari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, materi menulis kesimpulan cerita. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas kalimat efektif. Masih ingat apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak bermaksud yang rancu atau berbelit-belit. Nah, kita lihat contoh sebelumnya ya. Bibi beli sayur-sayuran ke pasar mandiri. Kata yang kita perbaiki adalah beli karena tanda bacanya atau kaidah penulisannya kurang tepat. Menjadi Bibi membeli sayur-sayuran ke pasar mandiri. Yang kedua, untuk sampai tujuan wisata tersebut, maka kita harus berjalan selama 15 menit. Di sini kata perlu kita hilangkan. Menjadi untuk sampai tujuan wisata tersebut, maka kita harus berjalan selama 15 menit. Yang ketiga, Nina menyukai bunga anggrek juga ada bunga tulip. Nah, kata ada di sini kita hilangkan. Menjadi Nina menyukai bunga anggrek juga bunga tulip. Selanjutnya, para hadirin telah tiba di aula sekolah. Kata para dan hadirin itu sudah mencakup banyak. Jadi kita hilangkan kata paranya. Menjadi hadirin telah tiba di aula sekolah. Terakhir, siswa SD Harapan mengadain karya wisata di Taman Mini Indonesia Indah. Kata mengadain dirasa kurang tepat. Nah, perbaikannya adalah mengadakan. Menjadi siswa SD Harapan mengadakan karya wisata di Taman Mini Indonesia Indah. Oke. Selanjutnya adalah menulis kesimpulan cerita melalui peta pikiran. Apa sih kesimpulan? Kesimpulan adalah intisari dari sebuah teks. Kita bisa membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peta pikiran yang sudah kita buat. Perhatikan contoh berikut ya. Ini adalah contoh perjanjian Renville, di mana dalam peta pikiran ini mencakup adiksi Mbak, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita bikin 6 pertanyaan dari perjanjian Renville ini. Dari pertanyaan tersebut, kita jawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab, kita kumpulkan menjadi satu dalam sebuah kesimpulan, seperti contoh di samping. Perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Ini merupakan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan kapan. Perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Ini merupakan jawaban pertanyaan kata apa. Di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Ini merupakan jawaban kata pertanyaan di mana. Diadakannya perundingan Renville karena pada perjanjian sebelumnya tidak disepakati oleh kedua pihak dan terjadinya agresi militer Belanda 1. Ini merupakan jawaban kata tanya apa. Pihak yang mewakili dari delegasi Indonesia, ini merupakan jawaban kata tanya siapa. Hasil perjanjian Renville, ini merupakan jawaban kata tanya bagaimana. Nah, mudah bukan untuk menyimpulkan sebuah teks atau cerita dari peta pikiran. Tapi ingat ya, jangan lupa untuk membuat kesimpulan. Jangan langsung menuliskan jawaban, tetapi diselingi dengan kata pernyataan sebelumnya. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.